Monggo masuk Mbak. Bisa atau dulu untuk tempat duduknya. Kita datang itu kan atau tempat duduknya. Namun ini dengan Mbak Asna ya? Tadi yang lewat WA hubungi itu ya? Oke. Gimana kabarnya Mbak Asna? Alhamdulillah baik sih Pak, cuma agak capek sih. Alhamdulillah. Itu kenapa Pak agak capek? Habis kelas sih Pak, terus tadi kan ada 2 mata kuliah yang cukup menguras energi sih Pak. Oh iya, emang apa? Prodi apa sih? Ini Pak, bimbingan konseling. Oh, bimbingan konseling, masih dulu sih. Betul Pak. Sama kayak saya dari BK juga. Tapi saya seniornya Mbak. Oh iya. Oke, mungkin di sini Bapak kenalan dulu ya. Perkenalkan nama Bapak Ilham Ramadhani, biasa dipanggil Pak Ilham gitu. Jadi bahasa nanti panggilnya Pak Ilham gitu aja. Nah, di sini saya sebagai konselor Mbak Asna, yang dimana tugas saya sendiri itu untuk membantu Mbak Asna dalam menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, dan di sini juga Mbak Asna sebagai konsul saya, yang dimana Mbak Asna ini sebagai tanggung jawab saya, mungkin tanggung jawab saya gitu, untuk diselesaikan masalahnya gitu. Nah, dan juga nanti kan secara nggak langsung dalam proses itu ada sesi cerita-cerita gitu ya kan dengan permasalahan. Nanti Mbak Asna santai aja dalam cerita, nggak usah tegang, nggak usah takut gitu ya, karena di konseling itu ada yang namanya kerahasiaan, yang dimana semua yang Mbak Asna ceritakan di sini atau diungkapkan di sini itu insya Allah aman gitu. Dan juga dari saya sendiri insya Allah akan senantiasa menjaga kerahasiaan tersebut seperti itu ya. Oke. Nah kemudian biar efisiensi waktu ya, kita batasin untuk waktunya sekitar 60 menit 1 jam gitu ya. Jadi nanti ya selesai jam 4. Kira-kira Mbak Asna ada sesuatu enggak atau mungkin kurang lama Pak? Mungkin setuju sih Pak dengan waktu ya. Ya setuju ya. Oke, nanti mungkin 1 jam ke depan kita akan sharing atau ngobrol terkait dengan masalah Mbak Asna. Sebelumnya di sini saya ada kayak lembar persetujuan juga secara online buat form, pakai form. Nanti bisa diisi dulu ya. Pakai formnya sebagai persetujuan kalau Mbaknya itu bersedia melakukan konseling. Saya sebagai langsung diisi aja. Ini aja ada nama dan sebagainya bisa diisi dulu. Ya. Sudah. Oke, jadi dengan Mbak Asna mengisi konsen ini berarti Mbak Asna sudah melakukan konseling dengan saya seperti itu. Ya, oke lah. Mungkin dari Mbak Asna bisa mulai untuk bercerita tentang masalahnya seperti itu. Monggo bisa dijelaskan. Jadi gini Pak, saya itu mengalami kesulitan tidur. Ini sudah berlangsung cukup lama sih Pak. Dari SMA tuh saya ngerasain saya tuh waktu tidurnya berantakan banget. Soalnya ya saya tuh sering ngerjain tugas itu di malam hari. Saya tuh biasa mesti gitu kalau Pak, kalau ngerjain tugas kayak enaknya tuh di malam hari. Nah, terus saya juga sering ini setelah sebelum tidur tuh saya sering bermain di sosial media, malah nonton film. Kadang tuh nggak berasa aja gitu loh Pak. Cuman kok selama semakin lama kok saya ngerasa kayak ini tuh udah mengganggu saya Pak. Terus kayak udah ini soalnya udah benar-benar berlangsung cukup lama sih Pak. Jadi saya pengen datang ke konseling Pak. Oh iya, itu kira-kira dari kapan Mbak apa prosedurnya? Mungkin dari kelas 12 SMA akhir sih Pak sampai sekarang tuh sering kayak gitu Pak. Kesulitan tidur. Lumayan juga ya, kelas 12. Sekarang sampai berapa? Semester 5. Nah, berapa tahun itu Mbak? 3 tahun lebih ya? Waduh, lama juga ya. Nah kira-kira apa sih yang Mbak Asna rasakan tentang masalah itu? Yang saya rasakan sih mungkin banyak dari efek negatif ya Pak. Saya tuh sering gini kayak bangunnya tuh kesiangan gitu loh Pak. Kadang karena waktu tidurnya sedikit jadi kayak bangun kok cepet banget udah harus berangkat kuliah lagi. Terus juga di siang hari tuh saya tuh merasanya gini kayak waktu perkuliahan tuh rasanya kayak lemes gitu loh Pak. Karena juga nggak fokus, gampang capek juga gitu. Kayaknya malah siang hari tuh pengen tidur, sementara malam hari malah saya ngerjain tugas sama dia harus scroll gitu. Jadi
Ya itu sih Pak efek negatifnya yang saya rasakan seperti itu. Oh iya, jadi Mbak Asna ini tuh susah tidur ya, atau mungkin sulit tidur, terus itu kayak jam tidurnya berantakan gitu ya. Sampai-sampai pas kuliah malah lemes gitu ya. Iya, Kayak betul. rapi seperti itu nih Mbak. Betul. Oh iya iya iya, nggak main berat ya. Iya. Ya, kira-kira mungkin dari Mbak Asna sendiri tuh apa ya, kayak semacam itu udah berlangsung lama banget ya? Ya cukup lama sih Pak itu udah dari Dari SMA. Iya. Nah, kalau dari teman-temannya Mbak Asna sendiri itu udah pernah kayak ngasih masukan atau belum? Udah pernah sih Pak, teman-teman saya juga tahu kalau saya tuh tidurnya tuh kesulitan tidur soalnya kadang kan mereka juga heran bilang kok saya masih online di sosial media gitu ternyata emang saya nggak bisa tidur gitu loh Pak. Jadi teman saya kamu tuh harusnya tidurnya awal waktu jangan keseringan begadang gitu. Tapi kayak saya tuh ngerasa kesulitan gitu dan terus teman saya nyaranin mungkin kamu ini deh apa kayak ngajarin HP gitu dari tempat tidur, siapa tahu tuh numpang gitu. Terus juga teman saya ada kenalan itu kayak minum susu hangat gitu loh Pak sebelum tidur supaya kayak lebih relax gitu. Jadi pikirannya juga lebih tenang. Oh iya iya. Oke. Jadi dari teman sendiri mungkin udah ada beberapa yang ngasih masukan Iya ya. betul. Oke. Nah, mungkin di sini saya ingin Mbak Asna buat membayangkan gitu ya. Coba Mbak Asna tuh bayangkan kalau misal nanti pulang dari sini Mbak Asna tidur, masalahnya yang Mbak Asna hadapi ini terselesaikan gitu. Nah, kira-kira apa yang akan Mbak Asna rasakan gitu? Mbak Asna ya rasakan Ya, gitu. mungkin ini ya, apa masalah kesulitan tidurnya sudah teratasi gitu Pak. Jadi kayak ya udah kualitas tidurnya jadi membaik, terus udah bisa membagi waktu tidur dengan baik, terus juga tentunya ya dari kesehatan tentunya kan lebih sehat ya Pak kalau tidurnya di awal waktu, terus juga tentunya waktu kuliah nanti bisa lebih fokus dan bisa menyimak lebih baik gitu loh Pak. Sama bisa ini sih Pak mungkin karena kayak sebelum tidur terus beri kebiasaan scroll sosial media jadi kalau misal selesai pun jadinya masalah terkait kecanduan sosial media udah berkurang seperti itu. Oh iya iya iya. Oke. Nah, dari Mbak Asna sendiri itu ya, dari Mbak Asna sendiri ya, Ya, udah pernah nyoba belum buat SMA sampai ini gitu? sebenarnya sih sudah pernah coba ya Pak, tapi saya tuh merasa emang nggak konsisten gitu loh Pak dalam menjalani yang saya ingin lakukan. Saya tuh pernah mencoba untuk mengerjakan tugas di awal waktu kayak misalnya tuh di sore hari sebelum maghrib itu saya ngerjain tugas gitu loh Pak, tapi saya tuh nggak konsisten, kadang malah nanti aja deh malam aja kayak karena kayak saya sudah membiasakan seperti itu jadi ya untuk sore hari itu kayak belum terbiasa gitu loh Pak, jadi belum konsisten. Ya oh, jadi sebenarnya udah pernah nyoba ya, Iya, sudah. kayak tadi tugasnya dikerjain di awal atau sore-sore gitu gitu. Iya betul. Jadi malamnya bisa tidur, tapi ya memang ya virusnya mungkin orang konsisten gitu. Iya betul. Oke, ya. Mungkin itu masalah dari semua mahasiswa juga kayak gitu. Iya. Nah, di sini sebelum kita lanjut ya, saya pengen bahas buat merating nih, menilai terkait dengan permasalahannya dari angka 1 sampai 10 ini. Mana 1 itu masalahnya ringan buat Mbak Asna, dan kalau 10 itu kayak berat banget gitu masalahnya. Mungkin posisi masalah saya pada rating 9 sih Pak, karena saya ya emang udah tergabung gitu keseharian saya benar-benar ini juga udah berlangsung cukup lama jadi kayak ya udah benar-benar tergabung, jadi mungkin saya meletakkannya pada angka 9. Wah, 9 ya? Iya. Berarti karena tadi apa namanya kayak udah bener-bener gabung gitu. Iya, betul. Anak 9 Iya. tinggi loh. Iya betul Pak. Oke. Sama ini saya mau tanya lagi, di sini tujuannya dari Mbak Asna untuk konseling itu sendiri apa? Tujuannya ya ini Pak yang mengembalikan pola tidur saya menjadi baik gitu loh Pak. Ingin yang kami ini udah berlangsung cukup lama karena aku juga tentunya pengen diselesaikan. Mungkin saya butuh bantuan dari Pak Ilham buat nyelesain masalah ini karena saya pas itu tuh bingung Pak, terus juga saya tahu konselingnya Bapak jadi saya tertarik dan untuk menyelesaikan masalah. Oh ya. Oke. Nah,
Mungkin di sini saya ingin mengajak Mbak Asna untuk sedikit flashback gitu ya. Eh, Terakhir kali permasalahan ini nggak muncul itu kapan dan saat apa? Mungkin ini sih Pak, seminggu yang lalu tuh kayak saya bisa tidur tepat waktu terus kayak nggak sampai malam gitu. Itu karena saya udah nyelesain tugas di sore hari gitu, udah nyelesain tugas di sore hari dan siang tuh nggak kegiatan Pak. Jadi saya pas itu tuh kayak udah merasa capek gitu Pak. Itu mungkin hal itu sih yang nggak terjadi itu ketika beberapa minggu kemarin, seminggu kemarin itu saya bisa tidur dengan nyaman gitu Pak. Ya, jadi lebih kayak menyibukkan diri gitu ya di siang harinya dengan kayak mungkin apa ya ini aktivitas di siang hari gitu deh, terus siangnya apa sorenya juga kerjain tugas dan sebagainya gitu ya. Oke, mungkin ada lagi cara yang bisa mungkin udah dilakukan. Itu sih Pak, menghindarkan handphone dari tempat tidur karena emang itu sih Pak cukup sulit juga kadang kan nggak biasa ya scroll sosial media terus kadang nggak cuma handphone aja kadang laptop kan juga berpengaruh sih Pak Laptop juga misalnya berpengaruh. soalnya kadang saya kadang kalau misalnya HP-nya kan lagi charger atau gimana jadi saya bukanya laptop gitu Pak dan terus saya buka laptop malah jadi nonton film. Nah kadang tuh nggak tahu gitu waktunya nggak sadar sampai pagi itu sih Pak mungkin yaitu menghindarkan dari handphone, laptop atau alat sosial media itu loh Pak. Oh iya iya. Kira-kira paling lama kapan sih tidurnya? Paling malam? Paling malam mungkin udah nyampe jam 3 pagi. Oh, jam 3. Sementara kan harus kuliah di pagi hari setengah 8 tuh udah harus kuliah jadi benar-benar tidur tuh cuma beberapa jam doang. Jadi ya emang benar-benar masih ngerasa lemes sih Pak bangun-bangunnya. Oh, iya. Itu jam 3 tahajudan sekalian ya. Oke, nah di sini mungkin saya ada sedikit ya suatu hal gitu ya atau ini suatu instrumen yang bisa membantu Mbak Asna siapa tahu ya. Nah, di sini saya ada ini kayak link Canva. Nanti linknya bisa saya share ke Mbak Asna tadi. Nah di sini tuh ada kayak tanggalnya, kemudian ada kolom nih. Untuk kolomnya itu ada kayak kegiatan atau mungkin kebiasaan sebelum tidur itu ngapain aja gitu ya. Jadi bisa diisi, tapi isinya ini yang ya setelah tidur ya habis bangun tidur ya sama sebelum tidur. Berarti kayak sekarang Saya salah harinya seperti itu. Nah dari Mbak Asna sendiri ada pertanyaan nggak? untuk pertanyaannya mungkin kalau kayak gini isinya tuh berapa lama sih Pak? Oke, nah buat pengisiannya itu nanti kita atur ya, kita sesuai dengan kesepakatan aja lanjut gitu. Nah tapi sebelumnya mungkin karena ini buat waktunya udah mepet, udah tinggalnya 10 menit dan 5 atau 5 menitan. Kalau misalnya kita lanjut ke sesi berikutnya bagaimana? Saya setuju sih Pak. Boleh. Pertemuan berikutnya. Oke, nah kalau dari Mbak Asna sendiri itu pengennya kapan? Saya ikut aja. Oh gitu. Mungkin seminggu ke depan sih Pak. Baru mungkin saya bisa datang sini lagi. Seminggu ke depan ya, jamnya. Mungkin jamnya sama sih Pak. Mungkin biar habis kuliah terus malam. Jadi sore-sore jam 3. Iya benar Pak. Jam 4 gitu ya saya. Oke, nah, oke saya mungkin izin lanjut ke tadi ya, ke tugasnya tadi ya. Nah tadi Mbak Asna udah setuju kalau kita melaksanakannya selama seminggu atau mungkin seminggu lagi gitu ya maksudnya. Di sini bisa tuh Mbak Asna buat mengisinya selama seminggu ya. Jadi nanti tinggal di copy aja gitu di range waktunya antara seminggu itu. Nanti di pertemuan berikutnya kita tinggal evaluasi aja. Kita lihat di situ kira-kira apa sih waktunya Mbak Asna itu bisa tidur lebih awal tuh sebelumnya kegiatan itu apa aja, terus lebih jam berapa kan nanti di situ kelihatan. Oke, buat tugasan ada yang nanya? Mungkin sudah cukup sih Pak. Sudah paham. Ya udah paham ya. Nah, mungkin saya mau nih Mbak Asna buat rating atau lagi gitu ya terkait dengan masalah coba dari 1 sampai 10. Untuk saat ini mungkin karena dari pengalaman ini menjadi angka 7 sih Pak. Saya ya
ya karena saya sudah agak lega sih Pak karena ya saya bisa berbagi cerita. Kadang kan kalau sama teman sendiri kadang kan merasa nggak enak gitu, sementara kalau sama yang mungkin lebih leluasa buat cerita terkait permasalahan saya, terus juga solusi dari yang kita diskusikan udah ketemu gitu Pak, tinggal saya menjalaninya aja, tinggal itu sih Pak, saya tinggal menjalani tugas dan solusi-solusinya aja. Jadi pada intinya tadi yang saya sampaikan dan saya jelaskan ke Mbak Asna itu mungkin bisa kayak dicoba dulu ya. Pertama buat instrumennya yang tadi bisa diisi terlebih dahulu. Nanti insya Allah kedepannya Mbak Asna juga akan merasakan dampaknya itu. Oke, mungkin karena ya tinggal dikit ya waktunya, saya ucapkan terima kasih Mbak Asna karena sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan konseling kita pada sore hari ini. Oke, tapi sebelumnya monggo dari Mbak Asna, mungkin kalau ada feedback atau ada pesan dan pesan untuk konflik pada sore hari ini, monggo bisa disampaikan dulu. Mungkin dari ini sih Pak, saya kan baru pertama melakukan konseling bersama Pak, jadi kayak mungkin saya lebih sekarang sih lebih tegas sih Pak, bisa cerita sama Bapak, terus juga Bapak bisa menyampaikan secara asik gitu, jadi saya juga nggak ngerasa kayak dulu itu enggak sih Pak. Terus itu sih Pak, tadi mungkin pesannya pada diri saya sendiri sih Pak, karena mungkin saya harus lebih konsisten, saya sudah menemukan solusi, tinggal saya dari diri saya sendiri aja harus konsisten. Nah itu sebenarnya bahasanya sudah pernah melakukan hal terkait dengan solusinya itu kita tahu, cuman ya dari bahasa mungkin tidak menyadari hal itu. Ya betul Pak. Nanti bisa coba aja. Nanti kita ketemu minggu depan. Saya tutup maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit Monggo.